langsung saja karena ini sudah ada antusiasme yang luar biasa dari Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan langsung mendengarkan sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Agustin Kusmayati, MSc PhD selaku Sekretaris Universitas Indonesia. Kita boleh minta tepuk tangannya. Kami persilakan untuk Ibu Agustin untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Pertama-tama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa secara langsung dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Profesor Haruni Krisnawati. Selamat datang Prof, terima kasih sudah hadir bersama kami. Yang saya hormati para pimpinan organisasi-organisasi lembaga yang telah menjadi mitra bagi kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Tadi telah disebutkan ada beberapa pimpinan yang berkesempatan hadir bersama kita. Selamat datang dan terima kasih sudah mendukung acara ini. Yang saya banggakan tentu saja para peserta dari kegiatan yang diselenggarakan oleh UI Leadership Development Center ini. Ketika kita bicara tentang keberlangsungan atau sustainability, maka kita biasanya selalu langsung teringat tentang yang disebut sebagai Sustainable Development Goals. Itu adalah tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh tingkat dunia, di kalangan dunia, yang kemudian kita semua bersepakat dan kemudian komit untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah kita sepakati bersama itu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, pasti ingat tuh ada 17 SDG. Kalau kita lihat dari SDG tersebut, katakanlah yang pertama poverty. Kalau poverty itu dialami oleh sebuah masyarakat atau sebuah keluarga, yang paling menderita siapa? Perempuan. Dia paling pusing kan? Karena dia harus bisa mengatur sumber daya yang ada untuk memenuhi semua kehidupan, semua kebutuhan kehidupannya. Perempuan. Yang kedua misalnya hunger. Ketika makanan yang tersedia tidak cukup, yang pusing siapa? Ibu juga, perempuan juga. Atau kita lainnya deh, ketika air tidak tersedia, tidak menjangkau satu wilayah dengan cukup, yang pusing siapa? Ibu juga. Karena si ibu harus memasak, ibu harus memandikan anaknya, ibu harus mencuci. Jadi dalam banyak situasi, ketika indikator-indikator yang kita gunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan kita tidak tercapai, maka yang paling menderita adalah perempuan. Jadi adalah sangat benar ketika kita bicara tentang kepemimpinan perempuan dalam kaitan pembangunan berkelanjutan. Karena perempuanlah yang paling depan, paling merasakan ketika ada masalah yang harus dihadapi. Begitu Bapak Ibu sekalian, jadi saya sangat emosional ketika mendengar atau mengetahui bahwa tajuknya adalah kepemimpinan perempuan untuk keberlanjutan, gitu ya. Yang saya langsung ingat adalah, waduh ibu-ibu yang susah payah harus mengambil air untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, susah payah mengatur keuangan keluarga untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Nah sekarang kita bicara tentang pemimpin, adalah sangat tepat, sangat benar ketika perempuan kemudian muncul sebagai pemimpin, karena perempuanlah yang akan paling depan menghadapi persoalan ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu di hari Minggu kebetulan saya ke rumah di daerah Bogor, rumah saya di Kabupaten Bogor.
Yang di rumah itu sudah tidak kami tempati lagi, jadi sehari-hari dipakai untuk pengajian di situ. Nah kebetulan kami waktu itu mengadakan pengajian di hari Sabtu itu, lalu ketemulah dengan jamaah yang biasa mengaji di situ. Biasanya yang berhubungan dengan saya adalah koordinator gurunya saja begitu ya. Lalu dia cerita, ibu-ibu di sini nih semuanya pejuang receh loh Bu. Oh ya, gimana bentuk pejuang receh? Ini salah satunya. Ibu ini dia mengembangkan usaha yaitu mendaur ulang sampah. Semua sampah kita kumpulin Bu, termasuk sampai jelantah itu juga dikumpulkan, didaur ulang. Saya bisa menyekolahkan anak saya dari usaha ini. Kemudian ibu yang lain mengatakan, saya lumayan nambah-nambah penghasilan keluarga dengan menyetorkan sampah-sampah dan segala macam ke usaha ini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, di level yang seperti itu, di grassroots level, betapa perempuan sudah menjadi pemimpin. Pejuang receh istilahnya. Tapi ternyata pejuang-pejuang receh ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk keluarganya. Mereka berkumpul, ngaji, habis itu melakukan segala macam bentuk kegiatan ekonomi di tingkat paling bawah yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan keluarganya. Nah, pada pertemuan di level ini tentu saya menduga dan saya nanti Bapak Ibu akan melihat yang akan bicara bukan pejuang receh nih. Pejuangnya level yang lain ya, pasti levelnya lain. Dan ibu-ibu yang hadir, bapak yang hadir di sini pasti ingin mencapai level pejuang yang seperti itu gitu ya. Nah, besar harapan saya ketika kita sudah mencapai tahap sebagai pemimpin di level tertentu, tentu jangan lupakan orientasi kita pada pejuang-pejuang receh ini. Kepada merekalah kita mengabdikan apa-apa yang kita perjuangkan. Melalui keluarga kita, melalui masyarakat, melalui tempat kita bekerja, semuanya kita abdikan adalah untuk mendukung pejuang-pejuang receh itu. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa mencapai kehidupan yang sejahtera, yang mulia, yang tidak hanya untuk kemuliaan hari ini, tapi adalah untuk kemuliaan masa depan. Dan itu jauh lebih susah ketika kita bicara tentang kemuliaan dan kesejahteraan pada masa yang akan datang. Karena itu berarti pada saat kita membangun, di saat yang sama kita harus mampu mengendalikan diri kita untuk mengelola dan menata segala sesuatunya supaya berkesinambungan puluhan tahun ke depan anak cucu cicit kita masih tetap bisa hidup sejahtera. Saya percaya peran dan kontribusi perempuan akan luar biasa. Penduduk Indonesia 50% perempuan. Kalau perempuan tidak berkontribusi, tidaklah mungkin Indonesia akan maju. Percaya saya itu. Kalau perempuan tidak berkontribusi, tidaklah mungkin Indonesia akan tumbuh berkesinambungan. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bangga dengan inisiatif yang dilakukan oleh UI Leadership Development Center, menginisiasi kegiatan ini tentang leadership perempuan di pertumbuhan perkembangan yang berkesinambungan. Dan saya lebih bangga lagi kepada ibu-ibu semua yang sudah mewakafkan waktunya, tenaganya untuk hadir di pertemuan ini. Kita berjumpa, kita belajar, dan insya Allah kita akan bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Terima kasih sudah mempercayai LDC menghadiri kegiatan ini, dan mari kita sama-sama belajar melalui perjumpaan kita dalam 2 hari ke depan. Secara khusus saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Haruni Krisnawati. Terima kasih Prof. Saya percaya Prof nanti akan memberikan juga pencerahan kepada kita semua, memberikan lebih banyak lagi semangat pada kita semua untuk menyadari bagaimana perempuan punya peran, punya kepemimpinan yang sungguh luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita ini. Terima kasih kepada semua narasumber yang nanti akan berbagi dengan kita semua dalam 2 hari ke depan ini. Dan last but not least tentu saja terima kasih untuk penyelenggara, para panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk Mbak MC. Tadi saya udah nginget-nginget namanya loh Mbak, tapi saya lupa juga gitu. Saya tanya, siapa ya namanya Mbak MC, lupa. Mbak siapa namanya? Vita Bu. Mbak Vita, terima kasih banyak sudah menjadi MC hari ini. Bapak Ibu, saya cukupkan
pembukaan dari saya pada hari ini dengan penuh harap, keridoan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam 2 hari ini adalah pertemuan yang penuh berkat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Agustin, kami persilakan untuk tetap di atas panggung. Ibu, akan ada pemberian plakat. Kami persilakan untuk perwakilan dari UILDC, Pak Fritz Suyudi untuk naik ke atas panggung untuk memberikan plakat kepada Ibu Agustin. Jadi tadi ada beberapa hal yang ditekankan oleh Ibu Agustin berkaitan dengan perempuan memiliki peran sentral dalam membangun Indonesia, karena tadi Bu Agustin menyampaikan bahwa penduduk Indonesia 50% adalah perempuan. Kita boleh langsung sesi foto bersama? Ya, sekali lagi. Oke, sudah cukup? Baik. Oke, ini pemberian merchandise. Silakan dilakukan sesi foto. Boleh kita minta tepuk tangannya sekali lagi? Baik, sudah cukup teman-teman? Oke, kami persilakan Ibu Agustin dan juga Pak Fris untuk kembali ke tempat duduknya.